Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa Prodi MPI, Institut Agama Islam Negeri Madura, dalam program mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah dan doa agar perkuliahan berjalan dengan baik dan lancar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi, manfaat, tujuan, dan pentingnya perencanaan pendidikan. Dengan tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami a. Fungsi perencanaan pendidikan, b. Manfaat perencanaan pendidikan, c. Tujuan perencanaan pendidikan, dan d. Pentingnya perencanaan pendidikan. Perencanaan dalam sebuah pendidikan merupakan sebuah hal penting dan mendukung terjalannya suatu strategi yang dapat diwujudkan dalam sebuah keputusan dan tindakan yang dilakukan selama waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu perencanaan agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien serta menghasilkan lulusan lembaga pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam proses merencanakan perencanaan pendidikan, prinsip-prinsip perencanaan harus mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan rasa tanggung jawab bagi setiap individu dalam lembaga pendidikan. Oleh karena itu, perencanaan mempunyai fungsi utama pada suatu pendidikan untuk membantu manajemen menyesuaikan diri dengan sejumlah perubahan. Fungsi perencanaan pendidikan. Secara umum, fungsi perencanaan dapat kita lihat dari pendapat Robbins dan Coulter dalam Taufikur Rahman bahwa perencanaan berfungsi sebagai pengarah, minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi pemborosan sumber daya, dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Jika kita kaitkan dengan pendidikan, fungsi-fungsi ini dapat kita jelaskan sebagai berikut. Perencanaan sebagai pengarah berarti dalam pendidikan, dengan adanya perencanaan, upaya untuk meraih atau mendapatkan tujuan pendidikan akan terprogram secara lebih terkoordinasi dan terarah. Selanjutnya, fungsi perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian yang mana segala hal di dunia ini tidak ada yang tetap, semua akan mengalami perubahan. Dan perubahan yang terjadi membawa ketidakpastian bagi lembaga pendidikan, sehingga ketidakpastian itu dapat diantisipasi sebelumnya dengan perencanaan. Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Dengan perencanaan, organisasi diharapkan tidak melakukan pemborosan dalam penggunaan sumber daya yang ada sehingga organisasi tersebut bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Sedangkan perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas yang harus dicapai oleh organisasi dan diawasi pelaksanaannya. Yang harus dicapai oleh organisasi dan diawasi pelaksanaannya agar tercapai tujuan tanpa adanya penyelewengan. Selanjutnya, kita membahas tentang manfaat perencanaan pendidikan. Manfaat dari perencanaan pendidikan antara lain: 1. Sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan proses aktivitas atau pekerjaan pemimpin dan anggota dalam suatu lembaga pendidikan. 2. Sebagai media pemilihan berbagai alternatif langkah pekerjaan atau strategis penyelesaian yang terbaik bagi upaya pencapaian tujuan pendidikan. 3. Bermanfaat dalam penyusunan skala prioritas kelembagaan, baik menyangkut sasaran yang akan dicapai, maupun proses kegiatan layanan kegiatan. 4. Mengefisiensikan dan mengefektifkan pemanfaatan berbagai sumber daya lembaga pendidikan, dan menganalisis pemanfaatan sumber daya yang dibutuhkan
dengan seefisien dan seefektif mungkin untuk menghindari penggunaan sumber daya yang berlebihan. 5. Membantu warga sekolah dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan sosial budaya, sehingga semua pihak yang terkait di dalamnya diharapkan ikut berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pendidikan sesuai dengan posisinya masing-masing. 6. Sebagai media atau alat untuk memudahkan dalam koordinasi dengan berbagai pihak atau lembaga pendidikan yang terkait dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan. 7. Dijadikan sebagai media untuk meminimalkan pekerjaan yang tidak efisien dan tidak pasti. Salah satu risiko dari pelaksanaan perencanaan pendidikan, terjadi pekerjaan yang tidak efisien melalui perencanaan pendidikan, sehingga dapat diantisipasi pekerjaan yang tidak efisien melalui perencanaan yang baik. Tujuan perencanaan pendidikan. Ada beberapa tujuan perencanaan pendidikan, diantaranya 1. Mengoptimalkan sumber daya, sebagaimana hasil analisis internal dan eksternal. 2. Panduan dalam pelaksanaan perencanaan pendidikan, dengan melihat indikator-indikator di dalamnya. 3. Gambaran yang nyata, dari kegiatan-kegiatan dan keterkaitannya. 4. Tolak ukur, atau arahan dalam pencapaian tujuan. 5. Alat meminimalisir dari berbagai kesulitan selama proses pembelajaran. 6. Sebagai standar pengawasan. Pentingnya perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan mempunyai posisi yang penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Tanpa adanya perencanaan, maka jalannya organisasi tidak jelas arah dan tujuannya. Pertama, dengan adanya perencanaan, diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan. Kedua, dengan perencanaan, maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Ketiga, perencanaan pendidikan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. Keempat, dengan perencanaan pendidikan dapat dilakukan skala prioritas. Kelima, dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan. Kesimpulan, berdasarkan berbagai macam penjelasan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pendidikan dilakukan untuk merencanakan aktivitas lembaga pendidikan ke depan, sehingga sumber daya dalam lembaga pendidikan dapat difokuskan pada pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan peraturan yang ada. Perencanaan pendidikan dikatakan sistematis karena perencanaan itu telah ditetapkan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu, proses dalam pengambilan keputusan, pengetahuan dan teknik secara ilmiah, secara rasional, serta tindakan atau kegiatan yang terorganisasi pada masa yang akan datang. Dengan mengetahui fungsi, manfaat, tujuan, dan pentingnya perencanaan pendidikan,
diharapkan lembaga dapat merencanakan dengan baik dan matang. Demikian penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.